Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, tentunya video kali ini masih terkait tentang ijazah Pak Mulyono. Itu tidak ada habisnya, guys. Sampai bisa ada bukti konkret bahwa itu palsu atau asli. Oke, bosku. Tanpa berbasa-basi, mari kita simak videonya. Check it out. Karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana. Difitnah saya diam, dihina saya juga diam, dicaci maki saya juga diam. Tapi kalau disuruh jujur, saya akan lawan. Itu pernyataan saya waktu hari itu. Dulu. Kalian mana tahu, nggak kenal kalian siapa yang saya sebutkan. Payah kalian orang Indonesia, tungki. Mending menengok Indonesia ini asik masalah, nggak ada masalah. Di dalam pikiran seorang pembohong, maka yang ada adalah upaya bagaimana membuat kebohongan untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Begitupun dengan orang-orang yang benar, selalu berbuat sesuatu kebenaran guna menguatkan kebenaran selanjutnya. Bagaimana dengan ijazah yang sekarang menjadi carut marut ini? Ya, kita kembali kepada kamu ijazah mana? Bener nggak? Bohong nggak? Nggak fair. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU mana? Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok. Jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Gitu ya. Salam Pancasila. Woi rakyat Indonesia, kalian setuju nggak kalau Jokowi atau mantan presiden ke-7 diadili dan dipenjara? Silahkan isi dengan komen setuju atau tidak. Karena ini akan saya jadikan data dan bukti ya, seberapa kuat pendukung Jokowi dan seberapa banyak penentang Jokowi. Jadi nanti akan saya umumkan ternyata banyak rakyat yang mencintai Jokowi, atau kebalikannya, banyak rakyat yang membenci Jokowi. Ya, oke, silahkan diisi. Nanti akan saya umumkan. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila. Merdeka. Loh, kenapa kok repot-repot mengumpulkan pengacara untuk menuntut orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi itu palsu? Ya, mereka kan ingin datang bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi secara baik-baik, bertanya, mana ijazah Pak Jokowi yang asli? Kan cuma itu kok repot-repot. Harus membawa pengacara ke pengadilan. Inilah tipikalnya Pak Jokowi. Ingin selalu memperkarakan orang ketika orang ingin bertanya. Karena itu merupakan keresahan di masyarakat yang menduga ijazah Pak Jokowi palsu. Sikit-sikit menyewa pengacara, mengancam balik akan menuntut orang yang menyebarkan informasi tentang ijazah palsu. Orang kan mungkin melihat ada yang kejanggalan di dalam ijazah Pak Jokowi yang beredar di media. Nah, Rismon kan termasuk salah satu yang memforensik bagaimana ijazah Pak Jokowi palsu. Kok sekarang diancam mau dituntut? Pengacaranya akan menuntut orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau Pak Jokowi seorang negarawan, saya bilang ya, kalau seorang negarawan, tunjukkan aja ijazahnya asli. Kan gak ada masalah. Selesai kan? Gak perlu ada polemik di pengadilan. Saya pikir itu aja Pak Jokowi, Anda gak perlu sewa-sewa pengacara. Itu menunjukkan Anda bukan seorang negarawan. Saya pikir itu. Baru sepanjang sejarah ada mantan presiden gitu loh ya, digeruduk oleh sekelompok orang
cuma tak membuktikan keabsahan ijazahnya. Kalau gue sih malu ya. Ya kalau emang ada tinggal buktiin aja nih ijazah gue, silakan lu mau tes DNA ke, tes drive ke, mau tes apa aja silakan. Kalau emang itu terbukti asli, lu gue masukin ya. Langsung gue kirim ke Nusa Kambangan. Nah, itu kalau ada, tapi kalau nggak ada ya pasti kan gue akan berdalil. Silakan yang menuduh itu yang membuktikan. Lagu lama itulah Wi, pret lah. Daripada lu bawa-bawa Bang Jago, bayar pengacara. Ini tinggal tunjukin nih ijazah gue, udah kelar. Nggak akan jadi polemik terus. Apalagi anaknya wakil presiden. Aduh, hancur nih negara. Parah. Ketika ujian skripsi atau tesis, itu kan ada berita acaranya kan? Iya. Siapa saja peserta ujian itu, pada hari ini tanggal sekian, mahasiswa ini, nama ini dinyatakan lolos dari ujian skripsi atau tesis kan gitu. Nah itu juga harus diminta oleh pihak UGM tuh, ada nggak berita acara? Nggak ada, Pak. Nah justru itu kan. Itu masuk di 34 dokumen. 34 dokumen. Kalau semuanya kita harapkan ini nggak ada, mau buat apa? Ya enggak, artinya Mungkin Pak, ini mungkin lembar pengesahan skripsinya itu kelipet atau apa untuk tesis. Tesis lagi ya. Ya artinya kan Jokowi. sah atau tidaknya mahasiswa diuji itu kan harus ada berita acara, ya kan? Orang mati aja berita acaranya, mati sih kan kenapa kan gitu. Apalagi ujian tesis sama apa tadi studikan skripsi. Itu di mana-mana di dunia pendidikan baik swasta maupun negeri kan ada berita acara, ya kan? Nah itu yang harus pihak UGM atas tekanan KIP untuk menunjukkan itu juga. Ini Gitu. pemalsuan Terima kasih. Ini buru-buru sekali nih ya. Nah, satu lagi Mas, ini barusan saya baca, ini barusan dikeluarkan rilis dari Universitas Gadjah Mada. Ya, ini penting ya karena UGM menyatakan tidak terkait konflik kepentingan antara TPUA dan Joko Widodo sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, ini UGM ini udah kena virus lawyer ini. UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat publik, sedangkan data yang bersifat pribadi hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. Salah. Ya, begitu. Sebuah kampus itu adalah harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Semua data yang ada, ini tidak ada data bersifat private. Data dari mahasiswa, data terutama itu skripsi atau tesis tadi ya gitu. Itu bersifat publik. Jadi menurut saya ini tidak benar ya, blunder ini malah UGM mengeluarkan barusan ini keluar. Atau mungkin diajari oleh Pak Oto ini, Pak. Nah ini rilis dari ugm.ac.id. Template-nya sama dengan pengacara kemarin. Nah, kok kata-katanya sama? Mungkin kata-katanya bisa salah. Baru ditelepon mungkin. Iya. Itu tambahan barusan ini saya dapat. Tapi sedikit Pak, jadi Iya. begini, kalau itu dikeluarkan oleh badan publik, itu menjadi informasi publik. Betul. Maka masuk gitu kan, Iya. kompetensinya nanti KIP. Gitu. Nah seperti juga Jokowi, sekarang ini dia ingin menjadikan Jokowi private, gitu kan? Nggak bisa. Sudah bukan lagi presiden katanya. Iya. Satu, itu rangkaian dari ketika dia jadi presiden, kan? Gitu satu nih. Ya. Yang kedua, sebenarnya Jokowi itu sendiri kan masih pejabat publik. Masih. sekarang. Masih. Jadi dia adalah Dewan Pengarah Di Danantara. Ya, jadi nggak bisa Dan dia. status itu dia pejabat publik. Iya. Berarti bisa dikejar sebagai korupsi. Indonesia ini betul-betul negara tipu-tipu. Yang sulit dipermudah, yang mudah dipersulit. Seperti contoh kasus ijazah palsu Jokowi. Kalau memang Jokowi merasakan dirinya pernah kuliah
di UGM, apa sih susahnya menunjukkan ijazah aslinya? Kenapa harus main kucing-kucingan dengan rakyat sendiri? Malah, dengan kasus ijazah palsu Jokowi ini, ada sebagian orang telah dijobloskan dalam penjara. Luar biasa zalim. Memang Jawa ini tidak bisa dipercaya. Mereka licik. Depan dan belakang itu tidak sama. Di depan kita manis, di belakang kita nusuk. Tapi yang saya maksud Jawa itu bukan semua Jawa, terutama Jawa yang duduk dalam pemerintahan. Ijazah saya asli. Halo. Kalau perlu menunjukkan, saya tunjukkan. Saya punya kedekatan yang luar biasa dengan Pak Prof. Trisno ini, Pak Bu. Pertama karena dulu saya waktu kuliah bareng. Kebetulan saya double di UGM. Dan ijazah saya asli. Halo. Kalau perlu menunjukkan, saya tunjukkan. Tunjukkan. Ya. Kenapa saya sampai seobsesif ini Pak Rizal Fadila? Karena saya feeling 2029 ini kemungkinan presidennya Cina, wakilnya Cina. Dan seluruh Indonesia, gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota kemungkinan dipersiapkan seperti itu. Karena tahapan terakhir 2039 total Indonesia harus jadi koloni Cina. Maunya mereka begitu. Nah, makanya saya tidak mau berdebat, saya nggak punya ilmu, cuma sedikit pengalaman kecil-kecil, baru kita coba di tingkat itu. Kondisi kita ancur-ancuran, maka buat kita semua memang menangkap Jokowi itu hukumnya menjadi wajib ain. Harus banget. Nah, Jokowi kesalahannya banyak dan dia penyebab dari berbagai situasi yang ada. Keadaan kita memang agak susah dan saya lihat dari segi hukum, dari segi pasal, dari segi langkah-langkah, kelihatannya memang dia punya duit banyak. Ya, saya selama 5 tahunan ada di lingkar Solo ini, saya mempunyai catatan kemungkinan memang keuangannya sangat tidak berseri gitu, mungkin puluhan sampai ribuan triliun. Karena dalam 2 tahun dia jadi presiden, Forbes sudah menyampaikan bahwa dia termasuk salah satu orang yang terkaya di Asia. Walau alam mungkin tetap saja harus ada pembuktian secara validnya, tapi paling tidak ini bukan main-main. Tapi sekali lagi perjuangan sudah dilakukan. Saya tidak punya kata kecuali salut dan malu saya karena saya tidak bisa membersamai. Kemarin juga teman-teman terlambat ya, yang ke UGM ya, saya sayangkan sekali. Ya terlambat itu bisa juga karena kitanya juga nggak terbiasa menempuh jalur itu gitu. Sekali lagi buat kawan-kawan, saya tidak berani memperpanjang kata kecuali jangan lupa memperkuat hubungan dengan Allah dengan tinggi sekali. Karena Jokowi ini dukunnya memang benar-benar gila ya. Benar-benar, saya mau cerita pengalaman saya selama di sini. Di Boyolali misalnya, itu waktu pencoblosan, itu nenek-nenek datang ke TPS itu yang ditanya gambar Palu Arit. Palu Arit itu mana gitu kan gitu ya. Terus dalam beberapa kejadian memang permainan black magicnya Jokowi memang pada tingkat yang dia benar-benar bayar ya. Macam-macam ragam dukun kayak apa sama dia dibelain betul sama dia. Maka dari saya buat semua, kalau sanggup jaga wudhu, dawamul wudhu, zikir dan segala macam. Karena selama musim pemilu di sini gereja-gereja yang ada di sini mereka mengadakan ritual pemujaan setan besar-besaran. Saya dapat pengetahuan dari Bu Dewi Purnamawati. Nah, pertanyaan kita ketika musim pemilu, kita bagaimana sholat malamnya, bagaimana wiridnya, bagaimana doa-doa. Tapi mungkin yang berdoa begitu biasanya hanya para caleg dan calon aja ya. Kalau yang lain bukan urusan gua ngedoa-doain. Saya pikir kata kuncinya sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Kita begitu ingin menolong bencana alam, tapi kita tidak mengantisipasi bencana politik. Itu yang saya agak khawatir. Saya betul-betul agak ngepert jujur aja secara terbuka ini. Di Ternate sekarang gubernurnya perempuan, Cina, Kristen. Padahal warganya 98% Muslim. Itu tadi hanya gara-gara 50.000, gara-gara 100.000. Nah, makanya saya coba tempuh untuk pendidikan politik di semua level. Ya itu pabriknya siapa? Itu kan swasta kan. Sebetulnya kita sebagai wali kota itu hanya mendorong hasil karya
anak-anak SMK, dengan teknisi yang di bidang otomotif. Kita mendorong, kita mau ngajak untuk uji emisi. Dan itu yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi setelah itu apakah ada yang ingin berinvestasi di situ atau tidak, itu sudah persoalan yang lain. Kita pun juga mendorong agar ada investor yang mau berinvestasi di situ. Tapi investasi di bidang otomotif kan saingannya nggak mudah dengan prinsip-prinsip yang sudah lama, dengan harga yang juga kompetitif, dengan pelayanan purna yang juga di semua bengkel ada. Sangat kompleks sekali, bukan hanya membuat, tapi harus juga bisa memasarkan. Jadi, dan itu adalah urusan swasta. Gugatan beberapa pihak menyangkut dengan ijazah Pak Jokowi. Iya, menurut saya basi loh ya. Masalah ini udah basi, Bar. KPU, Bawaslu, mulai dari ketika beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, sampai ke presiden sudah menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan verifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, selama 9 tahun PDIP juga, saya juga kan, Akbar juga sama-sama kita kan di TKN ya. Itu semuanya satu suara menyatakan bahwa ijazahnya asli. Bahkan kita pasang badan untuk itu. Oh, waktu itu belum ada isunya bahkan sebenarnya. Saya tahu persis itu. TKN tahun berapa ya? 2019. Oh ya 2019. Iya, oke. Jadi menurut saya receh banget gitu loh masalah ini kalau untuk masih terus dibicarakan gitu. Sementara Perang Dunia Ketiga kita masih lihat mau mulai nih ya. Kok kita masih berkutat di situ gitu. Bahkan saya ingin mengatakan gini, ya kalau memang itu palsu misalnya, ya palsu katanya. Menurut Roy Suryo. Terus mau ngapain? Iya, makanya itu pertanyaannya, mau ngapain? Iya kan? Kalau mau bicara soal moral misalnya misalnya ada oknum-oknum yang berbicara soal moral ya, termasuk Roy Suryo lah, mohon maaf ya. Misalnya ini bukan sekedar apa namanya hukum asli atau apapun begitu, soal moral misalnya. Memang Roy Suryo juga punya moral. Ketika misalnya nih ya, masyarakat bilang panci mana panci gitu. Kan ini kan juga menjadi masalah, Akbar. Kan nggak bisa gitu juga kali gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya ingin sampaikan begini. Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya, dan saya pernah tanya soal ini. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Dan itu yang mau ditiru Prabowo, tapi Pak Prabowo kan nggak mampu untuk bisa sesabar itu gitu. Nah, dia jawab seperti itu. Nah, soal asli atau palsu kan institusi sebesar UGM sudah menjawab, KPU sudah menjawab. Terus apa lagi? Yang mau dicari apa sebenarnya? Coba tampilkan videonya. Gitu. Joko Widodo itu lulus pada November ya, 5 November 1985. Apa kira-kira yang ada di benak Pak Jokowi hingga kemudian tanpa ya seperti tadi nyimpen, kan nggak apa-apa dikeluarin aja, apa masalahnya? Jadi begini, Pak Jokowi itu kan presiden, orang nomor 1 loh. Kemudian dia sudah menyerahkan, sama kayak kita Bar, waktu kita mau jadi caleg, kita kan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir. Sama sama beliau mengatakan itu ke saya. Terus apa lagi? Ngapain saya harus liatin gitu loh? Kayaknya kok saya nggak mau juga kemudian diperintah mereka untuk membuktikan itu. Ya, yang harus membuktikan itu yang mendalilkan, kata dia. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM. Dia bilang, kenapa harus saya? Toh saya sudah melaksanakan hak saya, tugas saya, kewajiban saya kepada institusi yang
berwenang untuk itu, gitu loh, Bar. Kalau menurut saya kalau saya jadi dia saya juga nggak mau diperintah-perintah begitu. Untuk apa juga Pak Jokowi menyampaikan yang asli itu ke mereka? Kan sudah jelas. Bawaslu, KPU sudah menerima surat yang ijazah yang sudah dilegalisir. Itu berkekuatan hukum tetap loh. Kan Anda semua orang-orang hukum tahu dong harusnya. Kalau saya jadi Pak Jokowi saya juga nggak mau. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Ya, sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Trimulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas. Karena nggak ada buktinya, maka dari teman-teman media ya omong-omong saja gitu. Saya sangat menyesalkan kenapa sih kayak PWI, IJTI, kemudian juga Ikatan Jurnalis Televisi, Jurnalis Indonesia, kenapa nggak protes gitu loh? Wartawan dipersekusi, saya melihatnya wartawan dipersekusi semacam itu gitu loh. Dan kalau saya ngelihatnya ini sedang dibelah nih. Betul. Diadu domba. Ya. Karena informasi yang ditunjukkan itu diadu oleh domba. Iya. Maka namanya Junius Wedus. Karena wedus ini yang madu. Jadi keberpihakan itu sedang dibelah, kebenaran itu sedang dibelah. Yang sebenarnya informasi yang ditunjukkan itu baru dokumen mirip ijazah. Persis. Bukan ijazah karena kita tidak bisa mengkonfirmasi ijazah. Dia mirip ijazah. Kata-kata ini saya sangat setuju. Ya, dokumen yang mirip ijazah, tapi kemudian ingin di framing seolah-olah itu adalah ijazah asli. Betul. Tapi tidak ada sistem atau mekanisme yang bisa mengkonfirmasi keaslian. Ya. Persis. Makanya salah satu wartawan liputan 6, saya lupa namanya, Iqbal atau siapa, itu bukan juga sebenarnya dia juga merasa agak gimana gitu kita tanya wartawan yang lain. Jadi itu sama Mas dengan yang sudah ada di ya mirip sih gitu, dia bilang mirip. Nah, mirip itu kan tidak menilai asli, ya. Iya gitu. Dan yang lebih mengerikan lagi sebenarnya teman-teman itu sedang diperalat. Persis. Jadi bukan hanya dibelah, dia diperalat supaya kemudian berada di kelompok itu. Kan sebenarnya simpel aja, ajukan, periksa sama-sama. Kalau memang benar, ya sudah. Semua orang yang dulu ini minta maaf. Betul, kalau memang itu benar. Tapi kan tidak sesempel itu. Kalau misalnya itu ditunjukkan, kemudian oke lah, ambillah ahli teknologi yang lain lah. Kalau mereka nggak percaya Dr. Desmond, nggak percaya saya gitu ya, nggak apa-apa. Mereka ambil pakar teknologi atau pakar forensik yang lain untuk meriksa. Tapi dokumennya itu juga harus boleh kita periksa bersama-sama. Ya, dengan diperiksa bersama-sama, terciptalah hasil yang objektif. Kalau itu kemudian di-scan, kemudian nanti didapatkan dianalisis dengan ELA, kemudian diuji forensik fotonya dengan face comparison, dengan face recognizer, baru itu kemudian bisa dipastikan. Ada orang yang salah sangka seolah-olah ini hanya mengejar-ngejar dokumen dan mencari-cari kesalahan. Tapi sebenarnya ada kepentingan lain yang secara fundamental ingin ditunjukkan dan dibuktikan. Itu yang mungkin mesti dijelaskan, Mas. Ijazah ini adalah pintu masuk untuk menjelaskan isu fundamental dan yang sangat mendasar sekali yang lainnya kan. Persis. Kalau boleh saya tambahkan, kalau itu tadi kalimatnya Mas Bang masih koma, apa gunanya sih mengejar-ngejar ijazah? Itu kan banyak sekali yang dipertanyakan gitu. Saya jawab gini, meskipun yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai orang nomor 1 Indonesia, tapi jangan lupa, dia tidak bisa bebas mengatakan kalau saya sudah nggak jabat apa-apa lagi kok, saya sudah orang muda. Enggak dong. Dia masih tercatat sebagai Dewan Pengarah dan Antara. Dan itu juga bergaji dari uang rakyat yang ada di situ. Kalau dikatakan gua itu dari BUMN, ya BUMN kan juga mendapatkan uangnya dari uang rakyat. Jadi artinya dia masih pejabat publik yang sah untuk kemudian dalam tanda kutip dikuliti. Ya gitu, sah gitu. Nah, meskipun mungkin dipertanyakan kan nggak bisa diapa-apain, kalau dulu mungkin bisa, kalau dia masih jabat dia dimakzulkan atau dilengserkan waktu itu. Sekarang kan enggak gitu. Nah, jangan lupa Mas Bambang,
Mungkin memang dia tidak bisa dimakzulkan sekarang. Tapi jangan lupa, ada pepatah Jawa yang mengatakan, kacang mongso ninggal no lanjaran. Buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Siapa tahu, ini tidak seudon, tapi memang sudah ada indikasi. Siapa tahu, ya, keluarga salah satu keluarga dari dia atau keturunannya yang sekarang menjabat itu melakukan modus yang sama dan lebih parah. Jadi kalau dia saja itu masih memegang nama besar UGM dan berani bersaksi, apakah nanti yakin kalau University of Bradford yang dikatakan itu sebagai ijazah orang yang sekarang masih menjabat itu mau bersaksi seperti itu? Bradford itu maksudnya roti ya? Iya, ini menarik ya. Karena apa? Karena sebenarnya University of Bradford yang adanya di London, di UK, itu kan ternyata sudah tidak lagi kerjasama dengan MDIS, sekolah yang tempat dia konon dulu pernah sekolah di situ. Gitu. Bahkan kalau diteliti sekolahnya sama dari awal. SMA-nya itu pun bermasalah juga, mulai dari SMA Santo Yosef yang hanya 2 tahun, masuk ke SMK Kristen di Solo yang hanya 2 tahun, kemudian dia lari ke Singapura, kemudian dia masuk, tiba-tiba ada ijazah University of Bradford tadi, ya bahkan dia sempat nyebut waktu itu di CV-nya, masih ada dulu di pemerintah Kota Solo, ya katanya dia menempuh S2 di UTS, University Technology of Sydney. Dan setelah kita kejar ke sana, ya, dan ada bukti, ternyata di UTS itu dia hanya menempuh, belum bisa masuk, dia baru menempuh matrikulasi, program namanya INSEARCH, itu 6 bulan, dan dia tidak lulus. Lucunya lagi, ijazah sertifikasi nggak lulus itu kemudian dikomparasikan dengan ada kayak pengakuan atau kayak ibaratnya penyesuaian dari dikti. Ternyata itu hanya setara SMK. Bahkan university yang disebut-sebut di Singapura itu, MDIS tadi, itu ranking ke-46 dari 51 universitas di Singapura. Jadi kan aduh, dan dia pun dalam sertifikat itu, ya itu pun sertifikatnya nanti kita periksa ya, Mas Bang. Itu pun disebut bahwa dia itu tidak disarankan atau tidak direkomendasi untuk melanjutkan ke pendidikannya lebih tinggi. Kalau dikatakan dengan IP atau indeks prestasi, ya IP-nya di bawah 2,5. Jadi IP-nya 2. Jadi artinya gini. Ini maksudnya kenapa perlunya ini masih dikejar? Supaya ini tidak jadi presiden. Tidak menjadi mimpi buruk Indonesia berkepanjangan. Nanti siapa tahu turunnya yang lain lagi, cucunya gitu lagi gitu loh. Jadi parah. Kalau boleh ditambahin sebenarnya ini bagian dari koreksi terhadap proses dan mekanisme yang mengabaikan ketelitian dan prudensiality untuk mengecek sebuah prasyaratan kalau boleh disebut gitu ya untuk menjadi satu pemimpin di bangsa ini. Jadi kita tidak mau melakukan kesalahan, dan bahkan yang lebih menarik lagi dalam perdebatan yang lebih luas lagi, apakah produk yang dihasilkan dari seseorang yang diragukan melalui ijazah itu masih bisa Nah ini kalau ini sekarang saya jawab dengan bidangnya Mas Bambang. Jadi ini terjawab dalam animasi yang lucu banget itu Junius Wedus itu ya gitu. Itu bahwa ada satu tokoh di situ. Ya, inisialnya P gitu. Itu yang kemudian menjawab tadi gitu bahwa kalau seseorang tuh mau mencalonkan diri ke level yang itu kan harusnya dia diverifikasi. Oleh kalau dulu di Solo KPUD, kalau di Jakarta ya KPUD DKI, kemudian kalau naik ke level atasnya kan KPU. Kan tidak bisa kemudian ada seseorang yang kemudian datang menjamin udah ini pakai rekomendasi. Kan ada anggaran di KPUD sampai KPU untuk melakukan verifikasi itu Mas. Berarti dia tidak melakukan anggaran itu korupsi dong. KPUD dan KPU-nya. Kalau dia misalnya tidak melakukan verifikasi itu kan harusnya kan diverifikasi ke sekolahnya dulu. Misalnya kan terbukti kalau yang lagi sekarang ya lagi rame ya, bukan anaknya tadi yang saya bicarakan. Itu kan sekarang lagi rame juga ijazah SMA-nya. Bahkan digugat sama Dr. Taufik. Karena ketika dia lulus tahun 80 itu, sekolah menengah atas 6 Solo itu kan belum ada. Adanya kan sekolah menengah pembangunan persiapan 40. Kemudian berikutnya di tahun 85 SMPP 40 itu berubah menjadi SMA 6. Lucunya ijazah SMA-nya itu tercap SMA 6 dahulu SMPP. 5 tahun sebelumnya kok bisa tahu nantinya jadi apa ya? Satu lagi. Ini kebetulan yang mungkin tidak disangka. Kalau tadi saya cerita almarhumah ayah saya yang punya rumah sakit jiwa. Almarhumah ibu saya
itu guru SMPP Mas Bambang. Tapi meskipun SMPP Jogja. Tapi saya tahu pasti sejarahnya SMPP itu dulunya 4 tahun, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan itu. Terus kemudian dulu ke Jogja namanya SMPP 10, sekarang jadi SMA 8. SMA 8 tuh sekolahnya sahabat kita, Andi Malarangang itu sekolah di sana. Jadi saya tahu pasti, Ibu tuh dulu cerita dulu berubahnya SMPP menjadi SMA. Dan itu tidak mudah begitu saja terus cap, tiba-tiba bisa capnya SMPP itu sekarang dicap lagi ada dalam kurung SMA 6, itu nggak bisa dong. Gitu. Jadi selalu saja ada yang bisa terbongkar atau dibongkar, baik itu kecerdasan dari netizen plus 62 yang luar biasa atau dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan selalu meninggalkan jejak. Ya. Kebohongan seolah-olah bisa diselamatkan dengan kebohongan yang lain. Tapi kalau itu diterus-teruskan, kita sedang memproduksi tidak hanya kebohongan tapi kebodohan. Dan ketika kebodohan itu menjadi massal, dilegitimasi kekuasaan, itulah bencana sosial yang sesungguhnya terjadi. Percakapan ini ingin mengkonfirmasi bahwa kewarasan menjadi sangat penting. Roy Suryo penjaga kewarasannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, mungkin itu saja sajian video kali ini guys. Jangan lupa memberikan semangat kepada kami untuk share videonya, like videonya guys, komentar guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.